Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi in the morning devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-10 ayat 34 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudaraku, pembacaan kita pagi hari ini, di mana Matius mencatat bahwa Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan yang terjadi, diakibatkan karena mereka mengikut Tuhan Yesus dan terlibat dalam penyelenggaraan tata kelola kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus. Saudaraku, kita dapat melihat tentunya dengan jelas, saudara, bagaimana Matius menggunakan kata-kata yang sangat keras, seperti bahwa Yesus datang membawa pedang, salib, dan sebuah kehidupan yang sama sekali berbeda dengan apa yang dibawa oleh dunia. Tentu kita sangat terkejut begitu membaca ayat ini, kemudian mengetahui, oh Yesus yang penuh kasih itu datang membawa pedang, dan kemudian dia datang bukan membawa damai. Apa yang dia maksudkan? Dalam pembacaan ini seperti kita ketahui, Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan seperti yang kita sudah bahas sebelumnya. Di mana di sini Yesus memberitahukan bahwa untuk mengerjakan hal ini kita perlu prioritas. Makanya Alkitab berkata kepada kita bahwa dia datang untuk membawa pemisahan. Sampai dia berkata, barang siapa mengasihi ayahnya dan ibunya itu lebih daripada Yesus, ia tidak layak bagi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, dia tidak layak bagiku. Kata mengasihi ini bukan berarti bahwa kita tidak mengasihi orang tua kita waktu kita ikut Yesus, bukan. Tapi Yesus sedang menunjukkan prioritas. Yesus sedang berkata bahwa prioritas dalam kehidupan ini adalah kerajaan Allah. Mengikuti Yesus, Injil kerajaan Allah itu yang prioritas. Kalau prioritas kita benar, yang lain akan tersusun dengan baik dalam prioritas-prioritas kehidupan kita, sehingga kita kemudian dapat menghidupi sebuah kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi seperti tadi istri saya katakan, bahwa Yesus datang membawa pedang dan salib, dan juga membawa sebuah gaya hidup untuk kita sekalian. Jadi dia sedang berkata, ini adalah sebuah bentuk pemisahan kehidupan. Ya. Saudaraku, jadi ketika Tuhan Yesus datang untuk membawa pedang, membawa salib, dan juga sebuah kehidupan, maka ketika saudara dan saya menerima Kristus Yesus dalam kehidupan kita, hal utama yang akan terjadi, saudara, bahwa kita akan mengalami perubahan kehidupan. Amen. Jadi kita semua yang mengikut Tuhan Yesus Kristus mengalami perpisahan dengan cara hidup kita yang lama, saudara. Tentu yang lama berlalu, yang baru datang dalam kehidupan kita. Mungkin saja kita sudah terlalu nyaman, saudara, dalam kehidupan lama kita. Ya, itulah sebabnya pedang dan salib itu harus kita terima dalam kehidupan kita untuk membuat pasti bahwa kita ini memperoleh kehidupan yang baru. Ya, itu punya pengertian, salib dan pedang itu memberikan kepastian bahwa yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam kehidupan kita. Amen. Jadi Tuhan berkata begini, kalau kehidupan lama kita sudah selesai, maka sekarang prioritas hidup kita sudah tersusun rapi.
Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Makanya dia berkata, orang yang menyambut kehidupan yang baru itu akan luar biasa. Semua bentuk pelayanan dalam kehidupan yang baru, entah pelayanan kenabian, pelayanan orang benar, datang dengan upah kehidupan yang luar biasa. Upah kehidupan itulah yang Yesus katakan begini, itu yang harus kita terima. Dia membawa sebuah kehidupan yang baru, yang berbeda dengan kehidupan yang lama. Dia berkata begini, kalau orang mempertahankan nyawanya untuk dirinya sendiri, dia akan kehilangan nyawanya. Itu cara hidup yang lama. Mereka mau hidup untuk dirinya. Di cara hidup yang baru, barang siapa menyerahkan nyawanya untuk Tuhan, dia akan kehilangan nyawanya, tapi dia akan memperoleh kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Sebab dia adalah Tuhan yang datang membawa hidup dengan segala kelimpahan. Selebihnya dia berkata begini, karena kamu datang dengan berita yang baru yang aku mau kamu bawa, barang siapa menyambut kamu, dia sama dengan menyambut aku. Sekarang ini Yesus memberi jaminan kepada murid-murid yang dia utus bahwa kalau orang menyambut kamu, dia menyambut aku. Itu berarti Yesus memberi otoritas sepenuh buat mereka, karena Yesus memang menyerahkan hidupnya buat orang-orang yang dia kasihi. Saudara, kalau Yesus menyerahkan hidupnya buat orang-orang yang dia kasihi, mari kita mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Amen. Lebih daripada orang tua kita, lebih daripada anak kita, lebih daripada saudara kita, lebih daripada teman-teman kita, saudara. Mari prioritaskan Tuhan Yesus Amen. Di atas segalanya. Karena dia sudah berikan hidupnya untuk saudara dan saya. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kita mohon Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Sebab memang mengikut Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah menurut kekuatan kita. Kita perlu Tuhan Amen. Menolong kita, memberi kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami berdoa Tuhan. Kami mengetahui bahwa dalam mengikut Engkau kami akan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bahwa dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kami baca hari ini, memang Engkau datang membawa pedang. Hanya untuk membuat kehidupan kami punya prioritas yang tepat. Engkau membawa salib supaya kami hidup seperti kehendak-Mu. Kami mati bagi kehendak kami sendiri, tapi kami hidup bagi kehendak-Mu. Tapi Engkau menawarkan sebuah kehidupan yang berlimpah. Kami tidak lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Karena Engkau menawarkan sebuah kehidupan dalam sebuah sistem yang baru. Kehidupan dalam kerajaan Allah. So hidup dalam kerajaan Allah satu kehidupan yang penuh dengan sukacita, karena kami akan mencapai tujuan kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Teguhkan kami. Berikan kepada kami kekuatan untuk mengikut Engkau dan menjadi utusan-utusan Tuhan yang sungguh-sungguh menyatakan pribadi Tuhan bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dalam masuki hari yang baru yang Tuhan berikan buat kita. God bless you.